dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Sinta Berliana Wijayanti, dengan NIM 2303102129 dan rekan saya, Minatul Khairiyah dengan NIM 2303102143. Dan saya Bella Dewanti pribadi dengan NIM 2303102126. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk tugas pengantar akuntansi 2 yang diampu oleh Ibu Yunin Julianti, SE, SPD, MAK. Di sini kami akan membahas mengenai PDAM di Kota Madiun. Kasus yang akan kami bahas, seorang supervisor kasir yang diduga menggelapkan pembayaran setoran pelanggan. Dua pegawai PDAM Kota Madiun berinisial RE berusia 30 tahun dan J berusia 54 tahun ditahan terkait dugaan kasus korupsi penyalahgunaan dana pelanggan rekening air tahun 2022 dengan kerugian negara mencapai 729 juta rupiah. Kasih Intel Kejari Kota Madiun Diki Andi Firmansyah menyatakan J sebagai kasubag pengendali rekening PDAM Kota Madiun, sementara RE merupakan kasir PDAM Kota Madiun. Mereka diduga menyalahgunakan uang pembayaran rekening pelanggan PDAM tahun 2022 sebesar 729 juta rupiah. Sebelum dieksekusi ke dalam lapas kelas 1 Madiun, keduanya sempat menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Penahanan tersangka dilakukan hingga 20 hari ke depan untuk kepentingan penyelidikan, kata Kasih Intelijen Kejari Kota Madiun Diki Andi Firmansyah. Penyelidikan kasus ini sudah diketahui berjalan sejak awal 2023. Bermula dari hasil audit Inspektorat Kota Madiun yang mendapati adanya kejanggalan dalam pelaporan administrasi keuangan PDAM, di mana terdapat kekurangan keuangan pembayaran pelanggan yang disetor RE ke Kasubag Pendaharaan PDAM. Saat kejadian tersebut, RE berstatus sebagai kasir sekaligus merangkap jabatan sebagai supervisor kasir, ungkap Diki. Dalam kasus ini, pihak Kejari sudah memeriksa sejumlah saksi. Dua bukti permulaan yang cukup telah dikantongi. Dugaan sementara J ditetapkan sebagai tersangka karena dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap aliran dana yang masuk ke dalam rekening kas daerah atau Kasda. Sementara itu, Direktur Umum PDAM Tirta Tamansari Kota Madiun, Heri Sulistayono mengaku telah menerima informasi bahwa dua anak buahnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Dua pihaknya juga sempat menjalani pemeriksaan terkait kasus ini. Semua kami sarankan ke APH atau aparat penegak hukum. Kalau apakah saya menerima uang, jawaban saya ke APH tidak pernah, katanya. Kedua tersangka kini ditahan di lepas kelas 1 Madiun selama 20 hari ke depan guna memperlancar proses penyidikan. Tanggapan dari kami dalam kasus ini masuk dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Pasal 65 ayat 1 KUHP. Pengendalian internal. 1. Penentuan tanggung jawab. Hanya karyawan yang ditugaskan diizinkan untuk menangani penerimaan kas. Kedua, pemisah tugas. Individu yang berbeda menerima kas, mencatat penerimaan kas. Ketiga, prosedur dokumentasi menggunakan pesan pembayaran register kas dan bukti deposit. 4. Pengendalian fisik menyimpan kas di brankas atau deposit bank, akses terbatas untuk wadah penyimpanan, gunakan kas register. 5. Verifikasi internal independen. Supervisor menghitung penerimaan kas harian bendahara, membandingkan total penerimaan dengan pos deposit bank harian. Pengendalian SDM. Perkaitan pegawai yang memegang
kebutuhan karyawan untuk mengambil liburan, dan menyimpan seluruh kas di bank harian. Sekian video tugas pengantar akuntansi 2 mengenai kasus penggelapan dana oleh pegawai PDAM Tirta Tapansari Kota Madiun. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.